Wait, Hey, kita kan kerja ya. iya. Kerja tapi nggak kerja banget lah ya. Kerjanya 40%, 60% jadi ibu. Nah, kalau menurut aku sih semua ibu adalah full time mom ya. Mau Iya, dia kerja, mau iya. dia di rumah, itu menurut aku semuanya full time mom karena pasti di kepala kita yang paling pertama kepikiran tuh pasti anak gitu kan. Kita bangun tidur, melek mata, mau tidur itu pasti pikirannya anak. Di kantor juga pasti masih mikirin Iya, anak kan, iya, makannya pasti, gimana ya pasti. segala macam gitu Iya. kan. Dan pasti kita sebagai ibu juga meluangkan waktu sebanyak-banyaknya buat dipakai bareng sama anak Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya ya aku pribadi, Iya. Safina Nadisa nih, disuruh menjadi ibu yang di rumah aja ngurusin anak tuh kayak aku nggak bisa deh. Bener, aku juga nggak bisa. Karena memang basicnya dulu sebelum kita menjadi seorang ibu itu adalah wanita karir. Ya. Terus mungkin ada beberapa ibu-ibu di luar sana yang memang memutuskan ketika sudah menikah aku pengen jadi full time mommy, itu ada. Kayak udah punya life goalsnya, aku mau jadi di rumah aja. Di rumah Khusus aja buat anak. dan gitu itu ya. sudah dibicarakan berdua dengan suami lo ya. Dengan maksudnya sudah mendapat doa restu juga dari suami. Ibaratnya suami juga tidak menuntut dia untuk bekerja. Menurutku ya itu fine-fine aja gitu loh. Tapi kalau bagiku sendiri dan kamu juga yang kita sudah biasa di dunia entertain kayak gini, kerja di dunia kayak gini yang sudah ya ibaratnya dibilang santai-santai, tapi dibilang serius juga serius karena kita juga menghasilkan uang di sini. Dan menurut aku memang pilihan kita berdua udah yang kayak pengen ya kita jadi ibu, gimana caranya harus bisa bagi waktu sama kerjaan kita kayak gitu. Kalau aku tuh punya kayak apa ya, batasan sih. Semacam aku kan kerja sebagai penyiar, sebagai kayak gini-gini nih, terus nyanyi juga gitu, musisi juga. Aku memang punya waktu bekerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya setiap hari. Tapi ada juga di luar pekerjaan itu yang maksudnya masih harus dibagi juga sama kerjaan-kerjaan yang lain. Tapi juga masih menjadi ibu gitu kan. Yang aku batasin adalah kerjaku maksimal sehari segini, kalau misalnya keluar maksimal segini, dan aku belum pernah sih ninggal anak keluar kota tuh, aku belum pernah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang belum berani. Kalau misalnya pun harus keluar kota pasti anaknya ikut. Iya. Gitu. Jadi ada batasan-batasan sih yang jelas kayak masih ada yang gondeli gitu loh, Iya, tahu benar. kan? Maksudnya, Jadi karena itu kayak bentuk tanggung jawab ya. Kita tuh sebagai seorang ibu mungkin gini ya, waktu awal-awal kita bisa lahiran, kita kan nggak langsung yang 1-2 hari besoknya langsung berangkat kerja, enggak kan? Kita kan masih ada proses kayak yang 3 bulan dulu, aku masih rehat, aku masih kayak penyesuaian menjadi ibu, baru aku balik ke dunia kerja waktu itu aku kayak gitu. Terus begitu aku balik ke dunia kerja kayak yang jet lag gitu loh, ngerti nggak sih yang kayak aduh kayaknya gue gak bisa dikerja lagi, kayaknya badanku juga udah badan kita kan udah berbeda iya nih. bener. Abis lahiran tuh beda banget loh badannya sebelum kita sebelum hamil ketika sudah melahirkan itu kayak proses tubuh kita tuh berbeda-beda gitu loh menurut aku. Dan paling berat itu malah ketika sudah melahirkan, badan tuh rasanya nggak enak banget, mau kerja aja ngap kayak gitu loh. Terus ibaratnya mau ngapain tuh udah nggak enak hati pertama. Kita kan masih menyusui segala macam. Balik ke dunia kerja lagi, kita harus pumping. Waktu kita di Selang MC masih pumping segala macam. Kamu siaran pumping kayak gitu kan pasti kan. Itu kan berat banget. Kita kan penyesuaiannya juga harus banyak belajar ya. Terus kalau dibilang berat, pasti berat karena itu proses kita menjadi seorang ibu gitu loh. Dan menurutku tuh sudah menjadi tanggung jawab kita berdua juga gitu loh sebagai seorang ibu yang memang harus bisa memenuhi apa yang anak butuhkan. Dan terlepas itu untungnya juga suami kita merestui kita untuk tetap bekerja. Untungnya suamiku juga yang kayak santai aja. Kamu boleh kok kerja asal tanggung jawab kamu tetap terpenuhi gitu. Kayak misalnya kalau misalnya memang kamu harus menyusui ya di kantor pumping, pulang bawa susu gitu. Kalau misalnya aku harus ngurusin anak di rumah selama kamu kerja nggak apa-apa, tapi tanggung jawab kamu selesaiin dulu. Dan itu aku buktikan dengan aku lakukan aja gitu. Buktinya sampai sekarang alhamdulillah anakku sampai 2 tahun, hampir 2 tahun ini masih menyusu gitu. Masih meskipun udah nggak pumping lagi ya karena emang udah beda kan. Terus boleh kerja tapi begini gitu, dengan cara-cara seperti itu, dan aku bisa berhasil membuktikan kalau aku benar-benar bisa gitu. Bener. Terus mungkin berat bagi beberapa orang yang sebelumnya dia wanita karir. Terus dia dituntut sama suaminya, pokoknya kamu ntar kalau udah nikah harus ikut aku ke kota Bandung ibaratnya gitu ya. Kita kan sekarang lagi di Solo. Terus dia kerjaan harus ikut semua semua di Solo ibaratnya kayak gitu. Kamu besok kalau udah nikah sama aku harus di Bandung. Jangan sampai nanti kalau kita menikah kamu nggak bisa mengurusi keluarga kita. Itu kan ada beberapa suami yang egoinya seperti itu, yang memaksa gimana caranya si istri ini harus nurut. Pokoknya lu diam aja, lu di rumah gua gaji semua kamu yang pegang, kamu tinggal ngurus anak, udah kamu kan enak kan hidup kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang enak loh. tidak bisa Nggak seperti bisa. itu. Buat Berat. kita sih ya, buat kita sih. Mungkin ada untuk beberapa ibu-ibu bisa digituin, tapi kalau buat aku, buat Wida tuh kayak nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena menurut aku di pekerjaan aku
aku tuh jadiin itu sebagai stress reliever gitu. Maksudnya Iya, aku bekerja sebagai penyiar, aku dengerin musik, aku berhadapan dengan banyak orang gitu, berinteraksi sama solo lover, sama teman-teman di kantor. Itu kan salah satu stress relieving juga buat aku gitu. Terus pekerjaanku, tapi tetap sih Wit, ada yang dikorbanin ya. Kalau misalnya dulu sebelum punya anak masih hamil pun aku tuh masih kayak sering bisa megang gitar, bikin lagu, terinspirasi sedikit tuh kayak langsung jadi lagu, bisa banget gitu. Sekarang tuh nggak bisa sih, meskipun nyanyinya masih ya, pekerjaan yang itu masih, tapi kayak pasti berkurang juga dong. Iya, pasti. Itu dia, berkorbannya di situ sih. Karena aku masih juga mau menjadi ibu yang baik gitu. Berarti kamu harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan menjadi seorang ibu dan musisi. Itu berat banget. Itu berat banget. Berbagi kayak, banyak peran. Ya itu resiko, menjadi istri ya kan, masih istri panjang dulu, lagi. Kesel banget deh. Dan memang itu harus kita telan juga sih Wit. Maksudnya apa ya? Ketika kita memutuskan untuk menikah, oke. Berarti yang dikorbankan nanti ini. Ketika kita harus udah tahu resikonya kan, punya anak gitu, berarti nanti kita bakalan mengorbankan yang ini gitu. Meskipun masih bisa dilakukan, tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Gitu kan. Jadi kayak emang menjadi ibu itu bisa banyak pengorbanannya. Betul, pengorbanan yang ibaratnya kalau orang lihat cuma sebatas melahirkan kan gampang, cuma gitu aja. Sebenarnya bukan masalah melahirkannya, membesarkannya yang repot. Itu bener loh. Ya, aku dulu dari hamil juga aku selalu bilang loh. Dulu tuh kalau aku tuh sebenarnya melahirkan tuh nggak takut. Iya. Sakit ya udah sakit, emang kayak gitu, sakit emang harus sakit. Cuma yang lebih menakutkan lagi adalah parenting. Karena si anak A bisa diginiin, anak B belum tentu. Bener. Dan anaknya jadi anak yang seperti apa kan bener-bener tergantung sama kita mendidik dia gitu kan. Jadi bebannya adalah di situ. Cuma menurut aku setiap ibu itu ya itu tadi ya, karena sudah berkorban segala macam. Enak ya kerja ninggalin anak, enak aja lo gitu. Gak ada yang enak. Kita tuh sebenarnya di sini kita lagi podcastan kayak gini ya. Tapi otak kita pengen buka WhatsApp karena biasanya udah diteleponin. Anaknya mau video call. Ini suamiku sudah WhatsApp jam berapa pulangnya. Iya makanya. Sebenarnya kan kita tetap harus bisa membagi waktu. Makanya aku bilang kayak bagi beberapa wanita yang merasa dia harus keluar dari kerjaan karena memang mungkin ada sebuah masalah, nggak bisa dapat membantu mungkin, atau bisa aja karena dia nggak mau LDR sama suaminya, jadi harus ikut suaminya, atau mungkin juga dia canggung ketika harus menitipkan si anak ke mertua atau ke ibunya sendiri gitu loh. Kan kadang ada yang nggak enakan ya. Kalau aku mah enak-enak aja. Dasar. Terus ada juga yang kadang tuntutan suaminya, pokoknya kamu nggak usah kerja, udah aku aja yang mikir. Kamu mikir gimana caranya gedein anak gitu loh. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita di rumah aja itu kadang otak tuh kayak nggak support kita untuk ayo kerja dong kayak gitu loh. Aku tuh ngerasain banget ketika aku bener-bener stuck, aku nggak kerja ya kayak sekarang ini ya. Aku ada beberapa kerjaan, ada bisnis, ada IO, ada apalah segala macam. Ketika aku tidak terjun langsung, itu tuh kan pasti ada rasa nggak trust dengan anak-anakku sendiri ya, gitu sama anak-anakku sendiri ya. Jadi kayak yang biasanya aku ikut handle, terus jadinya nggak ikut handle. Tapi kan pada akhirnya aku harus menjadi seorang ibu juga gitu loh. Dan itu memang sudah jalannya seperti itu. Dan sekarang pun aku juga merasakan kayak yang aku masih dalam pola membagi waktu juga deh. Sampai sekarang dengan kondisi anakku sudah 2 tahun tuh aku kayak masih yang harus membagi waktu lagi. Pasti dong. Yang jadi ketika aku meeting jam segini, aku kayaknya nggak bisa deh karena aku kalau pergi itu ada jamnya juga. Jamnya anakku udah tidur, mungkin aku baru keluar. Atau anakku mau mandi sore gitu kan ya. Kayak abis podcastan gini jam 4 gitu aku harus udah di rumah mandiin anak dulu, abis itu mungkin nyuapin baru pergi lagi. Jadi kayak ritmenya tuh dalam 1 hari. Jadi aku tuh kayak sudah membagi waktunya. Malam kemarin aku kayak udah bagi scheduleku. Pagi aku kemana, siang kemana, sore kemana, terus nanti suamiku pulang gimana. Belum ntar kalau mamanya ada acara bareng keluarga segala macam. Jadi memang bener-bener berat sih dan kita capek mikirnya. Iya, makanya jangan dinyinyirin ya, enak banget nih ninggalin anak, enak aja kan, kita banyak juga yang dipikirin gitu kan. Tapi Wit, kenapa sih kamu kerja? Ya karena itu kepuasanku sih. Karena aku sayang aja bisnis yang dulu udah aku bangun dari sebelum nikah. Ibaratnya aku mulai kerja sendiri tuh 2010 ya, 2010-2009an gitu udah mulai kerja sampai sekarang. Itu kayak sayang aja kalau namanya ternyata anak tuh menjadi hambatan. Buat aku sih sebisa mungkin anak jangan sampai jadi hambatan. Kalau bisa ya malah anak tuh diajak untuk bisa bekerja bersama. Iya benar-benar. Karena kan juga pekerjaan dimanfaatkan kita ya. Iya. Dimanfaatkan endorsan ya. M. Iya betul. Dimanfaatkan, 1 endorsan, 2 bisa jadi konten gitu kan. Kadang-kadang kita juga misalnya kepo tentang parenting bisa nih bikin event pakai sponsor yang anak-anak, bahasanya juga anak-anak gitu kan. Bener. Bisa juga. Jadi mikirnya ya kalau bisa sih
anak kita bawa kerja juga bisa kan Dis ya sebenarnya. Mungkin nanti anak kita umur 3 tahun udah bisa kita ajak ngobrol yang jelas segala macem. Pengennya di luar juga pandemi ya, tapi di luar pandemi. Karena kondisi kayak gini susah bisa sih. diajak, bener. Kayak pengen mengenalkan ke anakku, ini loh mami tuh kerjanya seperti ini. bener. Jadi nanti kalau adik di rumah mami belum pulang nggak apa-apa ya, gini-gini nggak apa-apa. Kayak cita-cita banget gak sih aku nyanyi ditonton anaknya gitu kan, ya. gemes banget ya. Iya, Tapi nggak bisa gara-gara pandemi kan, kayak sebel. Andin gitu ya. Andin gitu suka gendongin anaknya waktu Lucu nyanyi, gemes banget. banget makanya. Gemes Tapi banget. ya kalau aku ya, selain faktor apa sih kita kerja menjadi ibu dan bekerja adalah biasanya faktornya kita ekonomi. Ya. 2, kepuasan batin itu tadi. Yang ketiga kalau menurut aku ingin aku memang selalu ingin menjadi perempuan yang independent Wit. Benar. Aku nggak mau bergantung sama laki-laki karena suatu saat terjadi apa-apa gitu ya. Betul. Kita tuh bener-bener masih bisa megang diri sendiri, ngerti nggak? Harga diri kita ya ibaratnya Harga kayak gitu. diri. Ibaratnya itu nggak bisa kebeli sih. Jadi kayak yang kalau kita kerja tuh ya itu harga diri kita menurut aku, dengan apa yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain juga. Maksudnya sejauh apa sih kamu tuh bekerja? Oh ternyata dia wanita hebat loh, dia musisi, dia bisa gini, bisa segala macam. Dan itu pasti juga menjadi bentuk pride dari suami kita juga Iya loh. dong. Dia pasti juga membanggakan kita di depan teman-temannya. Ini loh istri aku bisa gini segala macam. Ya walaupun mungkin ada beberapa pria yang menganggap istriku nggak usah kerja di rumah aja, mungkin karena si cowok posesif dan gitu. tidak mau bisa aja dilebihin gitu. Kadang-kadang cowok tuh Benar, nggak benar. mau dilebihin, Benar. jadi tetap wibawanya tidak turun Benar. ketika istri ada banyak bekerja. alasan sih sebenarnya Dis. Banyak. Kadang-kadang soalnya istri yang bekerja juga suka jadi sombong Nah, gitu kan. merasa bisa punya uang sendiri. Contohnya kita berdua. Sombong Duo ya. sombong. Sebenarnya enggak sih. Jadi kita tuh kayak lebih pengen dihargain aja sama suami kita. Kayak yang kalau kita udah kerja capek-capek sampai rumah masih diajak ribut kayak gitu, kayak yang aduh, bisa gak sih diem dulu gitu loh, kayak yang Toh juga yang ngurusin urusan rumah juga gue, Iya. yang nyuci gue segala macem gitu ya. Jadi Bener. tolong jangan ditambah-tambahin lagi. Terus Tiwit, nggak sedikit juga nih soalnya istri-istri yang tertekan, maksudnya secara ekonomi dia nggak punya pegangan gitu. Ketika suaminya selingkuh, akhirnya mau nggak mau memaafkan karena nanti anakku hidupnya gimana sama aku, hidupku susah dong. bener. Itu kayak yang Kalau aku lepasin gitu ada di kan. tweet di Twitter beberapa waktu lalu loh. Jadi mereka tuh 12 hari menikah, belum punya anak sih, belum punya anak. 12 hari menikah, si cewek nggak kerja, si cowok ini tuh bisa meninggalkan istrinya sendiri di kosan kayak gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Terus ternyata setelah ditelusurin segala macam, intinya enggak, si cowok ini nggak selingkuh, tapi karena orang tua ibunya dari si cowok ini tuh kayak udah nggak mendukung dia sama istrinya gitu loh. Itu sedih banget sih. Jadi kayak ya makanya aku bilang ketika kita bekerja itu kan bisa menjadi sebuah pembuktian juga kepada Iya dong. keluarga mertua Iya segala dong, macam. bener. Jangan sampai yang kita tuh dijudge sebagai wanita yang suka ngambur-ngamburin uangnya suami, suka dipikirnya menguasai semua hartanya. Sebenarnya nggak kayak gitu loh. Niatan kita tuh sebenarnya untuk mengatur aja. Sebenarnya nggak semua harta suami ya, cuma Iya. 98%. 99,9%. Iya. Suaminya sedikit doang ya. Itu uang rokok doang yang dibawa suamiku. Aduh, Gitu. sisanya kita yang bawa ya. Iya, Mas, tapi kamu sama suami kamu ini gak sih ATM berdua atau semua Sendiri-sendiri. di tangan kamu? Sendiri-sendiri. Untuk keluarga ada sendiri, tabungan ada sendiri, yang sehari-hari sendiri-sendiri. Iya sih. Kalau aku enggak. Jadi semua di aku. Iya kan? Dasar. Tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa, itu memang pilihan. Jadi memang menurut aku ketika sebelum menikah sudah kita obrolkan dulu nih nanti kita gimana untuk masalah finansial. Jangan sampai jaim-jaiman deh, karena percuma aja. Karena banyak sih teman-teman aku yang waktu pacaran tuh happy-happy mulu, kayak yang menceritakan, oh bisnis aku gini yang aku sukanya ini yang udah nikah nih, udah resepsi nih gede-gedean nih di resepsinya, mahal, udang artis, mewah, wah mewah, udah nggak bisa dimana lagi, ternyata utang semua coy. Waduh. Itu makanya masalah finansial itu penting banget. Jangan sampai, maksudku gini, ketika kamu mempunyai seorang calon, ibaratnya ya kita dihadapkan kepada sebuah masalah, calon kita tuh ternyata utangnya banyak, atau dia punya sebuah masalah keuangan apa, entah itu orang tuanya yang berhutang atau apa segala macam, ke bawah sampai nikah gitu. Ke bawah sampai nikah. Ya kamu harus mencari solusinya, jangan sampai yang itu tuh cuma jadi masalah ngambang doang sebelum menikah. Cari solusinya, entah itu mungkin oke, nanti uang untuk membayar utang ini nanti dari uangku campur uangmu, tapi nanti sisanya tetap kita tabung atau gimana. Itu harus diomongin banget. Benar. Jangan sampai itu menjadi masalah berlarut-larut, pada akhirnya nggak ada solusi gitu loh. Karena pastinya semua orang pengennya hidup lancar-lancar aja dong. Nggak mungkin orang tuh pengen hidup penuh dengan utang, nggak mungkin. Dan namanya utang tuh kan harus dibayar juga kan, nggak mungkin nanti akan berbunga segala macam.
Dan itu harus dipikirin bener-bener untuk masalah finansial itu tadi, financial Terus, planning. Apalagi uang istri ya. Kayaknya uang istri tuh menurut aku kadang-kadang di banyak sekali keluarga tuh menjadi uang yang kayak apa ya, selewat doang. Iya. Iya gak sih? Cuma Kadang-kadang belanja doang. Cuma buat belanja doang, cuma buat kebutuhan sendiri. Kalau aku nih ya, kalau aku pribadi uangku sendiri itu aku pakai buat nabung juga, untuk sehari-hari juga. Jadi emang udah dibagi-bagi juga gitu kan. Jadi apa ya? Bekerjanya aku itu, uang bekerjanya aku itu tuh buat kita juga gitu. Iya. Bener sih. Bukan cuma buat aku pribadi, kan ada nih Wit yang enggak, ini uang aku, uang belanja mah lu aja gitu kan. Lu kan kewajiban lu sebagai suami kan menafkahi keluarga, gue menafkahi diri gue sendiri nih, ya nggak gitu juga gitu kan. Meskipun ya kalau kita punya uang sendiri kita bisa sombong ya. Congkak dikit sih depan. Sombong dong pasti. Beli itu kamu ngapain sih beli kayak gitu loh? Kan uang aku sendiri. Uang aku, iya. Kamu nggak usah nyampurin uang parfumku dan uang skincareku deh. Itu dia. Tapi kamu pernah kepikiran nggak sih, aku ingin menjadi seorang ibu seutuhnya, menjadi seorang ibu yang bener-bener di rumah, pengen nggak? Dulu sempat kamu kepikiran kayak gitu nggak? Soal seorang ibu seutuhnya nih menurut aku apa ya, definisinya beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang bilang, aku sebel banget sama tetangga aku ya, yang dia pernah bilang itu lahirannya sesar, dia bukan ibu seutuhnya. Kan kesel ya. Kalau dia matanya minus yang mengharuskan dia harus sesar kan ada kan ya. Makanya maksud aku, atau mungkin ada beberapa masalah di kandungannya. Terus yang ibunya kerja jam 6 pagi sampai jam 4 sore gitu misalnya, itu jam 8 sampai jam 4 sore gitu, itu tuh kadang-kadang juga digituin, itu kasihan banget sih anaknya dititip-titipin, nggak ibu banget sih gitu. Itu kan gitu urusan dapur masing-masing ya, maksudku ya memang sih kadang tuh ada orang yang mungkin terlihat sangat kebangetan dengan anaknya tuh. Jadi gini, aku udah punya teman, si temen aku itu nggak kerja sebenarnya, dia tuh nggak kerja tapi dia tuh pengen aja malas-malasan di rumah. Jadi si anak tuh disekolahin dari pagi full time gitu loh. Terus aku tanya, terus kamu ngapain di rumah? Nggak ngapa-ngapain, diem aja. Loh terus ngapain? Hidupmu ngapain? Kecuali kalau mungkin dia kerja, mungkin dia memang harus mengurus orang tuanya, mungkin ada yang sakit atau segala macam, mungkin masih ada alasan. Tapi kan itu memang balik lagi ke kemauan dia kan. Dia memang pengennya malas-malasan aja di rumah, kayak nggak mau ribet. Siapa tahu dia merasa dia tidak berkompeten untuk mendidik anaknya soal misalnya ngajarin warna segala macam. Itu kan dia akan lebih baik ketika dia dititipin di daycare misalnya, disekolahin di preschool gitu kan. Kadang-kadang emang lebih baik gitu. Meskipun ya baiknya kalau misalnya aku bisa melakukan itu, aku akan nungguin sih mungkin ya. Aku bawa ke daycare, misalnya aku nggak bisa ngajarin ya, aku bawa ke daycare, tapi akunya juga ikut menyaksikan gimana sih. Iya. Metodenya gimana sih? Nanti tapi memang ada beberapa daycare yang mungkin memang mengharuskan si ibu ini nggak usah ikut, karena kan takutnya ntar anaknya manja, nangis-nangisan gitu loh, Dis. Jadi tapi aku ngeliat ya itu belum sesuai dengan umurnya. Anak itu masih umur 2 tahunan. Jadi kayak yang ya elah ngapain juga, kecuali kalau kamu memang mau berbisnis apa segala macam di luar itu yang memang mengharuskan kamu harus berbisnis gitu kan ya, pasti ada alasannya. Itu enggak, karena memang dia malas, karena dia memang mungkin merasa aku jenuh, aku capek kayak gitu loh. Jadi ya uripe ngono-ngono wae Beb. Tapi ya soal ibu seutuhnya tuh menurut aku seorang ibu tuh pasti ingin menjadi ibu seutuhnya ya, maksudnya buat anak juga. Aku sih kalau aku pribadi pengen ketika anakku punya masalah aku yang dicari. Iya. Gitu kan. Pengennya ya. Iya sih. Indikator si seorang ibu ini sudah berhasil menjadi ibu atau tidak adalah seberapa lu kenal anak lu sih. Bener. Mengenal karakter, membentuk karakternya dia dari sekarang, terus juga bisa mengajarkan yang terbaik buat anak. Nggak sedikit loh video-video yang beredar soal babysitter sama ibu diadu nih, yang paling tahu soal si anak ini siapa yang menang babysitternya. Iya kan, yang kayak gitu-gitu. Maksud gue kalau lu kerja, kalau lu jadi ibu yang bekerja, jangan sampai lu kehilangan momen-momen perkembangan anak lu gitu. Maksud aku tetap harus dipantau juga. Pasti kan jadi ibu juga meskipun kerjaan banyak segala macam, tapi emang kita udah kodratnya buat mikir sampai ke anak juga gitu, nggak cuma di kantor sampai rumah pengennya capek doang tidur, nggak bisa gitu. Tapi mungkin gini ya Dis, kita kan nggak merasakan kita kayak jadi full time wanita karir yang memang yang kerja bener, tuntutannya berat banget. Mungkin yang kita harus keluar kota, yang apa segala macam, atau mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore baru pulang segala macam. Mungkin memang berat banget ya bagi mereka yang merasakan itu, nggak bisa ketemu anak ketika mau berangkat, anak belum bangun, pulang anak udah tidur. Itu tuh nyesek banget loh sebenarnya. Pramugari misalnya. Iya, itu sedih berat banget sih ya, ninggal-ninggal ke luar negeri, keluar kota. Tapi memang sudah risiko kan, jadi mereka sudah tahu bagaimana risikonya. Mungkin memang mereka sudah tahu risikoku adalah
aku tidak bisa sedekat itu dengan anakku. Mungkin anakku akan tidak terlalu mengenal siapa ibunya segala macam. Nah, makanya itu kayak itu semua harus dipikirkan ketika sebelum menikah kalau aku. Sebelum punya anak juga ya. Sebelum punya anak. Itu ya kalau untuk preparationnya sebelum menikah sih. Jadi kalau sebelum menikah kan kita tahu nih pekerjaan kita ini. Nanti kalau udah nikah, oh berarti kalau aku udah punya anak, aku harus resign, aku harus apa segala macem. Karena nggak mungkin dong kita kondisi ke kantor, kondisi habis semalaman kan kita sebagai seorang ibu kan kurang tidur pasti ya. Anak itu tuh kayak melek. makanan sehari-hari ya, kalau kita tidurnya Iya. cukup tuh kayak malah kurang jadi ibu gak sih? Bener. Kayaknya kalau sini kantong matanya belum hitam tuh belum jadi ibu loh. Belum jadi ibu beneran ya, kayaknya udah capek itu udah makanan sehari-hari sampai lupa caranya nggak capek tuh gimana sih? Iya benar. Kayak dikejar Rasanya tuh gimana gitu ya? kayak dikejar setan loh. Jadi kayak yang mamanya nih pagi ya kita bangun, mandiin mau gitu ya. Iya. Mandiin, nyuapin, udah kita berangkat. Selesai kerja. Pulang lagi ngapain si Gaya ngapain, kita pulang nyuapin segala macam. Meeting lagi keluar. Habis itu ngapain lagi, suamiku datang. Habis itu ngapain lagi, malam suamiku apa lagi. Jadi kayak nyiapinnya tuh dikejar gitu loh. Sama Kayak yang kemerungsung kemerungsung, terus rasanya kayak ya. Ntar bingung kalau terus anak udah gitu. tidur pengennya tuh Netflix saya dulu deh. Iya. Iya gak sih Beb? Tapi malah jadi nggak chill sih. Jadi kayak aku tuh kayak nggak bisa menikmati hidupku sendiri sih sekarang. Ngerti gak sih? Aku Iya, mau iya. lihat mau belanja juga kayak feel-nya di sini udah beda, nggak kayak dulu. Jadi kayak yang mau Netflix kan juga nggak enak, mau belanja Tapi juga kamu pernah kayaknya. nganggur nggak? Pernah Pernah kan? nganggur, pernah. Ngerasain nganggur tuh jauh lebih nggak enak kan Beb? Nggak enak banget. Aku tuh pernah loh yang nganggur yang bener-bener nggak ngapa-ngapain, kerjaan nggak ada segala macam tuh kayak nggak enak banget sih. Aduh coba aku sibuk ya. Iya. Tapi begitu sibuk ternyata emang lebih enak sibuk sih, sesibuk-sibuknya ya Beb. Iya. Maksudnya yang hari ini, oke, minggu ini akan menjadi minggu yang sangat panjang. Aku siaran jam segini setiap hari ini ya ini. Terus habis itu nanti hari Senin ada podcast, hari Selasa aku akan ini review, hari Rabu aku bakal ketemu sama klien yang Iya. ini. Terus jadi udah punya rencana yang kayak gitu tuh enak banget ketika Bener. itu kita bisa menjalankan sesuai dengan rencananya gitu. Nah, asalkan ritmenya juga sesuai sih. Menurut aku jangan sampai kita yang kayak aku tuh sering banget kayak membagi waktuku tuh salah. Waktu awal-awal jadi ibu ya. Ini meeting segala macam, aku tuh nggak mikirin anakku nanti gimana. Kadang kayak gitu loh. Jadi aku tuh harus dibantu sama suamiku loh. Yang kamu kan nanti ini, oh iya ya. Jadi suamiku tuh tugasnya adalah mengingatkan. Kadang tuh aku suka lupa gitu loh. Oh iya ya, Gaya jadwalnya ini ya. Oh iya, anakku jadwalnya ini. Jadi kayak yang awal-awal penyesuaian tuh berat banget kayak yang biasanya kita meeting, habis meeting kita masih bisa makan segala macam tuh nggak bisa. Jadi kita sering lupa makan juga loh. Jadi seorang ibu, bener nggak sih? Iya. Tiap hari kayak dikejar mulu gitu loh. Tapi yang aku rasakan sekarang adalah bos paling tingginya aku tuh anakku. Iya Jadi benar. kerjaan yang lain tuh kayak jadi sampingan, ngerti gak Iya, sih? iya. Kayak prioritasnya adalah anakku. Jadi aku ditaruh di jam siaran jam segini. Oh nggak bisa, aku jamnya Rumi. Iya benar. Gitu loh Beb. Aku punya batasan-batasan Iya. gitu. Jadi bos paling tinggi gue adalah anak gue. Iya. Yang lainnya karena kerjaan kita fleksibel jadi kita bisa gitu kan. Benar, Maksud kita aku bisa menentukan sih mau sangat gimana. menikmati itu, enjoy banget sama pekerjaan ini karena memang fleksibilitasnya juga tinggi banget. Masih bisa bonding sama anak Masih juga. bisa bonding sama anak juga, kegiatan-kegiatan yang lain juga masih bisa dipikirin. Tapi meskipun begitu ya, sesibuk-sibuknya tadi kegiatan aku ina begitu sampai rumah misalnya dia setengah jalan makan, tetap gue yang nerusin. Iya. Tetap gue yang kelarin habis Karena mandiin segala macam. mau Gak ada gimana-gimana, leha-leha di Anak rumah. kita pulang tuh pasti anak nyarinya siapa? Ibu. Bener. Ibu mana pasti gitu kan. Jadi kayak yang kita ngerasain, ya mungkin kalau di rumahku kan aku titipin ke utinya ya. Kadang tuh memang dia kayak mau tidur sama siapa? Mau tidur sama ibu padahal belum pulang. Aku kan belum pulang segala macam. Terus nanti dia ngomong, nanti kalau udah pulang anu ya, kayak pupuk sama mami bilang gitu dia. Ngomong ke ibuku kan. Terus kadang tuh kayak gitu yang bikin ternyuh loh. Sering di Iya, video call, kok nggak pulang-pulang gitu. Ibu nggak datang-datang. Iya. Gitu kan kadang yang bikin aduh, ya udah deh pulang. Karena kan kerjaan kita event ya. Jadi kayak yang aku pun juga lebih fleksibel, kayak yang dulu mungkin aku setiap Jumat Sabtu Minggu pasti nggak ada di rumah. Karena kan memang harus event wedding segala macam. Belum nanti event hari-hari biasa. Jadi sekarang aku kayak lebih nyerahin semua ke timku, kayak yang ya memang jadinya sih kayak yang gimana Dis ya, dibilangin kita harus bertanggung jawab di satu sisi, ya memang iya kita memang tanggung jawab sebagai seorang ibu. Makanya tadi kayak kamu membagi jam siaran segala macam itu penting banget, karena memang kita yang tahu nih anak kita nih seperti apa, jam-jamnya anak kita tuh harus bagaimana, karena itu juga kita harus membuat time plan yang disiplin juga untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita cuma asal-asalan aja. Mamanya nih kamu harus siaran lean, Ajis siaran lean ya Dis. Jam 12 ya. Bayangin kan, nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin. Makanya yang penting pekerjaannya sih masih bisa dipertanggungjawabkan juga. Benar. Soal
bagaimana aku ngurusin anak juga gitu. Secara aku juga sampai sekarang kan nggak pakai asisten, sesibuk-sibuknya gue adalah tektok sama laki gue. Karena laki gue laki gue kan juga fleksibel, pekerjaannya bisa kapan aja gitu, bisa lebih menyesuaikan gitu. Jadi aku sangat menikmati pekerjaanku dan menjadi ibu. Betul. Buktinya aku tidak ketinggalan. Kemarin Rumi lagi penean. Sekarang hobinya penean gak sih? Iya. Naik ke mana-mana. Kalau dia lagi suka lagi kalau misalnya dia mau, ingin berbuat sesuatu yang nakal gitu ya, yang kira-kira tidak boleh, dia bilang dulu, "Ibu, diam ya." Tiba-tiba dia ngambil gunting. Kan serem ya. Terus gue disuruh diam. Ternyata dia Halloween. Iya. Terus Chucky. "Ibu, diam ya." gitu. Ntar dia ngambil kursi naik ke atas. Terus, "Rumi, nanti kalau jatuh ibu nggak tolongin loh." gitu kan. Terus dia bilang gini, "Ibu, jangan ngomong gitu." Emang kalau ibu ngomong gitu kenapa? Nanti ada kumannya loh. Nggak nyambung ya. Tapi dia memang mempertahankan kemauannya. Gitu. Dan aku tidak ketinggalan momen-momen seperti itu gitu loh, tetap masih bisa ngerasain, tetap masih bisa nyeritain ke orang-orang gitu kan. Kan ada juga nih kadang-kadang mungkin yang mami-mami yang kerja banget sampai akhirnya ditanya, "Anaknya udah bisa apa?" Bisa apa ya? Anakku bisa makan. Biasa makan rumput. Anakku udah bisa udah tahu duit ya sekarang ya. Kalau dikasih duit baru mau salim. Iya bener loh, iya loh. Mereka mintanya duitnya warna merah lagi. Gak mau warna merah ya. Ya Allah. Kalau yang ungu-ungu nggak level ya. Nggak level, maunya gede gitu. Tapi memang sih mungkin bagi ibu-ibu di luar sana yang memang harus menjadi full time worker yang tidak ada salahnya juga karena itu sudah menjadi sebuah pilihan. Menurut aku ya intinya komunikasikan dengan suami itu paling penting karena memang balik lagi ya, apapun yang terjadi itu kan untuk kebaikan keluarga kita juga. Nggak ada yang minta kita jangan sampai ya kita berdua di rumah malah nggak kerja terus kita dengan alasan kita mau memelihara anak kita mau lebih bonding ke anak kita mau dua-duanya nggak kerja, nggak mungkin gak bisa. Mau makan pakai apa anak kita, nggak mungkin kan. Intinya memang semuanya bekerja tuh intinya kan untuk kehidupan yang lebih layak. Jadi menurut aku ya kita harus menghargai semuanya itu. Jangan sampai ya makanya dijulitin tetangga-tetangga yang bilang kok nggak kerja tapi dapat duit lagi. Kita nggak tahu kalau mereka jualan online. Iya kan? Makanya itu dia duitnya dari mana ya, kan lu nggak tahu gitu. Makanya judgement itu tinggalkanlah. Yang jelas intinya bekerja atau tidak pasti kita ingin selalu menjadi ibu yang paling baik untuk anak kita. Betul banget ya. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di Mom's Talk episode berikutnya.